Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar bersama Bu Sari melalui video pembelajaran ini. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 8 ya. Nah, subtemanya juga masih di subtema 3 tentang aturan keselamatan di perjalanan. Namun untuk pembelajarannya kita sudah masuk di akhir, yaitu di pembelajaran 6, di mana nanti di pembelajaran ini kita akan belajar mengenai kata atau kalimat tanya. Terus ada persatuan dalam keberagaman, terakhir ada materi waktu atau hari. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lalui hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, before we start, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke anak-anak, buka buku kalian halaman 111. Nah, di sana di halaman 111 ada kegiatan ayo membaca. Kalian diminta untuk membaca cerita berikut ini di dalam hati. Namun, agar lebih mudah memahami, Bu Guru akan bantu bacakan ya. Judulnya membantu membersihkan jalan. Sudah seminggu ini hujan turun dengan deras. Lingkungan rumah Raka tergenang air. Di genangan air biasanya terdapat benda-benda berbahaya seperti kaleng berkarat, kawat, pecahan kaca, atau paku. Genangan air juga dapat menjadi sarang nyamuk. Setelah genangan air surut, warga bergotong royong membersihkan lingkungan. Saat membersihkan jalan yang berlumpur, bapak-bapak menggunakan sepatu bot. Sepatu bot terbuat dari bahan karet agar tidak mudah terpeleset dan terhindar dari benda yang berbahaya. Ayah membolehkan Raka bergabung walau masih anak-anak. Raka tidak bekerja sendiri. Raka dibantu teman-temannya. Raka menyapu sampah di jalanan. Raka lalu membuang sampah di gerobak sampah. Nah, anak-anak, dalam teks tadi kita dapat ambil pembelajaran bahwa dalam bekerja bakti atau bergotong royong kita harus menjaga keselamatan. Salah satunya tadi yang dilakukan oleh bapak-bapak ya. Di lingkungannya turun hujan deras dan banyak genangan air. Nah, mereka bekerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan atau membersihkan jalan. Nah, di sana banyak sampah, kaleng, terus tadi ada kawat, pecahan kaca, dan juga paku. Nah, selain itu juga ada sarang nyamuk ya. Nah, untuk itu, agar kita terhindar dari bahaya, bapak-bapak tersebut menggunakan sepatu bot ya. Sepatu bot terbuat dari apa? Bahan karet. Nah, kenapa terbuat dari bahan karet? Untuk melindungi kaki jika misalnya keadaan itunya licin ya. Terus menghindarkan kaki kita terkena benda-benda yang tajam, misalnya tadi paku, kawat, atau pecahan kaca. Nah, itu adalah menjaga keselamatan saat bergotong royong. Nah, untuk Raka sendiri dia bertugas menyapu jalanan ya, dengan membuang sampah dan menyapunya. Nah, setelah disapu, dibuang sampahnya di gerobak sampah. Itu tugas Raka dan teman-temannya. Oke, itu adalah cerita tentang membantu membersihkan jalan. Sekarang kita lihat di bawahnya ada kegiatan ayo bercerita. Nah, kalian diminta untuk menceritakan keselamatan apa yang diceritakan pada bacaan di atas. Bagaimanakah cara yang dilakukan? Kalian bisa ceritakan bacaan tadi ke mama, ke ayah, ke kakek, nenek, ataupun om atau tante yang ada di rumah kalian. Kalau misalnya tidak ada, bisa ke kakak atau adik kalian. Nah,
Keselamatan apakah yang diceritakan pada bacaan di atas? Nah, kalian harus jelaskan seperti ini. Nah, keselamatan yaitu keselamatan pada saat bergotong royong membersihkan lingkungan ya atau jalan. Itu bagaimana cara yang dilakukan? Caranya dengan menggunakan sepatu bot yang terbuat dari bahan karet agar tidak terpeleset atau terkena benda berbahaya ya. Itu adalah jawaban dari cerita tersebut. Nah, selain diceritain, dijelasin juga ya tentang keselamatan dan cara yang dilakukannya. Oke, itu kegiatan Ayo Bercerita. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Di sana ada kegiatan Ayo Berlatih. Kalian diminta untuk membuat kalimat tanya berdasarkan jawaban berikut. Jadi yang di atas ini adalah jawabannya ya, namun pertanyaannya belum ada. Nah, di sini dikasih petunjuk, kalian diminta untuk membuat kalimat tanya dengan kata tanya apa. Bisa ya? Oke, untuk nomor 1 silahkan kalian kerjakan. Nanti untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 kita bahas secara bersama-sama. Bu Guru kasih waktu 20 detik awal. Bisa ya? Oke, 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas jawaban nomor 1. Kalau yang belum bisa tulis jawaban yang Bu Guru berikan ya. Oke, lihat nomor 1. Judul bacaan di atas membantu membersihkan jalan. Kalimat tanyanya yang cocok seperti apa? Ini dia. Apa judul bacaan pada cerita di atas? Nah, karena di sini petunjuknya menggunakan kata tanya apa, jadi kita awali dengan kata apa. Itu adalah jawaban nomor 1. Silakan ditulis ya. Kita lanjut ke nomor 2. Warga yang bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, di sini ada kata petunjuk siapa. Kalimat tanyanya yang cocok seperti apa? Ada yang bisa? Ini dia. Siapa yang bergotong royong membersihkan lingkungan? Nah, itu adalah kalimat yang cocok untuk nomor 2. Karena diawali dengan kata siapa dan menanyakan siapa yang bergotong royong? Yaitu warga ya. Itu jawaban nomor 2. Silahkan kalian tulis. Next, nomor 3. Nyamuk bersarang di genangan air. Nah, nyamuk bersarang di genang air. Kata tanya petunjuknya yaitu di mana. Ada yang bisa tidak membuat kalimat tanya dengan kata tanya di mana? Nah, iya seperti ini. Di mana nyamuk bersarang? Jawabannya nyamuk bersarang di genangan air. Itu adalah kalimat tanya yang cocok untuk nomor 3. Next, nomor 4. Warga bergotong royong setelah genangan air surut. Nah, di sini ada petunjuknya kapan. Yuk kita buat. Nah, ini adalah kalimat tanyanya. Kapan warga mulai bergotong royong? Nah, warga bergotong royong setelah genangan airnya surut ya. Jadi ini adalah jawaban nomor 4. Next, terakhir nomor 5. Bapak-bapak menggunakan sepatu bot agar tidak terpleset. Di sini ada kata petunjuknya mengapa. Ada yang bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya mengapa? Ya, seperti ini. Mengapa bapak-bapak menggunakan sepatu bot? Oke, itu adalah jawaban dari nomor 5. Silakan ditulis jawabannya. Kalau sudah, kita bisa lanjut ya ke halaman selanjutnya. Di sana ada kegiatan Ayo Mencari Tahu. Kalian diminta untuk mencari arti kalimat
Kalian diminta untuk mencari arti kata yang terdapat pada bacaan di atas berikut. Nah, tadi ada kata-kata ini: sarang, genangan, surut, bahaya, atau lumpur. Nih, kalian bisa searching atau lihat di kamus bahasa Indonesia. Guru kasih waktu nomor 1 ya, 20 detik. Nanti nomor 2, 3, 4, dan 5 kita bahas secara bersama-sama. Oke, 20 detik awal dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas arti kata pada bacaan tadi. Nomor 1. Sini ada kata sarang. Ada yang sudah dapat arti kata sarang? Nah, iya. Sarang adalah tempat yang dibuat atau yang dipilih oleh binatang untuk tempat ia tinggal, ya. Selain tempat ia tinggal, biasanya juga tempat untuk berkembang biak. Ya, selain itu buat apa? Untuk tempat dia berlindung, ya. Itu adalah arti dari kata sarang. Silahkan kalian tulis. Next, nomor 2, genangan. Ada yang tahu nggak nih arti kata genangan? Nah, ini dia jawabannya. Sebuah kandungan cairan kecil di sebuah permukaan yang cekung. Ya, jadi biasanya kandungan cairan itu biasanya ada becekan lah ya, yang biasa kita sebut dengan becekan ya. Nah, di sebuah permukaannya itu tanah, tapi tanahnya yang berbentuk cekung ya, jadi kayak seperti bolong gitu. Kalau tanahnya datar atau tidak cekung, biasanya tidak terjadi genangan ya, hanya sedikit becek sedikit. Nah, kalau genangan itu berarti dia ada airnya sedikit. Oke, itu adalah nomor 2. Sekarang nomor 3, surut. Nah, siapa yang tahu arti kata surut? Nah, ini dia jawabannya. Surut adalah kondisi air yang berkurang di suatu permukaan, ya, baik itu di laut atau sungai atau bekas banjir. Nah, surut itu diartikan dengan kondisi air yang berkurang. Tadinya full, misalnya nih banjir misalnya 1 meter, terus ketika surut jadi berkurang hingga terjadinya genangan. Itu namanya surut. Berkurang di suatu permukaannya apa? Yaitu tanah ya. Oke, itu adalah jawaban nomor 3. Silakan kalian tulis. Selanjutnya nomor 4, bahaya. Ayo, siapa yang tahu arti kata bahaya? Nah, ini dia arti katanya. Suatu keadaan yang mungkin mendatangkan bencana atau kecelakaan, ya. Jadi bahaya ini bisa terjadi kalau kita melakukan sesuatu hal yang bisa mendatangkan bencana, ya. Jadi seperti tadi, ketika gotong royong kita tidak menggunakan sepatu bot, maka akan mendatangkan bencana atau kecelakaan. Kakinya bisa tertusuk paku atau terkena kawat ya. Jadi agar tidak mendatangkan suatu bencana atau bahaya, baiknya kalian menggunakan sepatu bot. Nah, itu adalah jawaban nomor 4. Terakhir, arti kata lumpur. Siapa yang tahu arti kata lumpur? Nah, jawabannya adalah ini dia. Tanah lunak, berair, dan juga becek ya. Biasanya lumpur ini ada ketika habis banjir, atau misalnya di bawah sungai atau di kedalaman sungai itu ada tanah yang becek, lunak, dan berair. Ya, kalau habis banjir itu biasanya terbawa. Nah, biasanya habis banjir itu terbawa dan membuat rumah-rumah yang terkena banjir menjadi kotor karena lumpur.
Itu adalah arti kata lumpur. Silahkan kalian tulis ya. Kalau misalnya belum sempat tulis, bisa di pause videonya, lalu kalian tulis dengan baik dan benar. Kalau yang sudah, bisa kita lanjut ya ke halaman selanjutnya. Di halaman 113. Nah, di sana ada kegiatan ayo lakukan. Kalian diminta untuk membuat kalimat tanya berdasarkan gambar di samping. Gunakan kata tanya siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Boleh ya, seperti tadi pertanyaannya, atau kalian mau buat baru lagi silahkan. Di sini gambarnya sama seperti gambar yang dicerita tadi, bergotong royong ya. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Oke, Bu Guru kasih waktu 20 detik. Selesainya saja. Kalau misalnya nomor 1 baru selesai tidak apa-apa. Nanti nomor 2, 3, 4, dan 5 kita bahas secara bersama-sama. Oke, 20 detik awal dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas kalimat tanya dari gambar di samping. Nomor 1. Nah, tadi nomor 1 dimintanya kata tanyanya siapa. Gimana kalimatnya? Ini dia. Siapa saja yang bergotong royong membersihkan lingkungan? Nah, kalimat ini cocok buat gambar ini ya. Jadi untuk menanyakan siapa saja sih ini yang ikut bergotong royong, ada Ino, ada ayahnya, misalnya ada warga ya. Itu adalah kalimat nomor 1. Silahkan kalian tulis ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini diminta kata tanyanya di mana. Gimana kalimatnya? Ada yang bisa? Nah, ini Bu Guru bantu ya. Jawabannya adalah ini dia. Di mana kegiatan gotong royong itu dilaksanakan? Di mana? Misalnya di perumahan Regensi. Nah, atau di desa Ciketing. Nah, ya, itu adalah suatu daerahnya namanya. Karena yang ditanya adalah di mana. Oke, itu adalah jawaban nomor 2. Next. Nomor 3. Kapan warga melakukan kegiatan gotong royong? Nah, itu adalah kalimat nomor 3. Kapan? Ya. Kapan sih warga gotong royong? Pada pagi hari, sore hari, atau malam hari? Nah, itu adalah jawaban nomor 3. Silakan kalian tulis. Nomor 4. Sini kata tanyanya bagaimana? Bagaimana cara kita menjaga keselamatan saat bergotong royong? Nah, itu adalah kalimat yang keempat. Bagaimana sih untuk menanyakan cara kita menjaga keselamatan saat gotong royong? Caranya tadi dengan menggunakan sepatu bot atau menggunakan peralatan yang lain untuk menjaga keselamatan kita. Kenapa? Agar tidak terkena benda-benda berbahaya seperti paku, kaca, ya. Kalau tidak ada sepatu bot, gunakan sendal ya, tapi sendalnya yang aman, terbuat dari bahan karet ya, seperti yang dipakai Ino. Nomor 5. Kalimat tanya dengan kata tanya mengapa. Ini dia. Mengapa kita harus memakai sepatu bot saat bergotong royong membersihkan lingkungan? Nah, ini adalah kalimat tanya dengan kata tanya mengapa. Nah, jawabannya bisa karena kita harus melindungi kaki kita agar tidak terpleset atau terkena benda-benda berbahaya. Nah, itu adalah jawaban nomor 5. Oke, itu nomor 1 sampai 5 ya, sudah kita bahas. Silakan kalian tulis jawabannya. Kalau yang belum sempat menulis, silakan kalian pause videonya lalu tulis jawabannya dengan baik dan benar. Kalau yang sudah, kita bisa lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Di bawahnya ada kegiatan
Ayo bercerita. Nah, bercerita lagi ya, tidak apa-apa. Di sini kalian diminta untuk membaca penjelasan singkat. Warga yang bekerja di lingkungan rumah Ino memiliki keberagaman asal daerah dan agama. Namun, mereka memiliki tujuan yang bersama, menciptakan lingkungan yang bersih untuk keselamatan semua. Mereka hidup rukun dalam keberagaman. Nah, itu adalah tujuan mereka bergotong royong. Untuk apa? Menciptakan lingkungan bersih ya, untuk keselamatan semua. Kalau lingkungannya tidak bersih atau kotor, banyak nyamuk ya, bahaya sekali, bisa terjadi penyakit yang namanya penyakit DBD. Anak-anak tahu nggak DBD? Ya betul, demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk apa? Ya betul, nyamuk Aedes aegypti ya, sangat berbahaya. Kalau sudah ada anak-anak yang terkena penyakit tersebut, nah itu bisa demamnya tinggi ya, dan akan dirawat di rumah sakit. Nah, untuk itu setiap lingkungan haruslah membersihkan lingkungannya yang dengan bersih agar tidak ada sarang nyamuk, sampah-sampah yang bisa menyebabkan penyakit ya. Tuh. Sekarang kalian diminta untuk menceritakan ini, menceritakan pengalaman kamu kerja bakti. Di sini ada pertanyaan, apakah kamu pernah melakukan kerja bakti? Nah, di lingkungan rumah dan sekolah bersama temanmu. Kalau kalian pernah, kalian ceritakan ke mama, ke papa, ke kakek, nenek, atau tante yang ada di rumah. Lalu ceritakan kembali apa kesan kamu mengikuti kerja bakti, bagaimana cara kamu menjaga keselamatan saat bekerja bakti ya. Kalau misalnya tidak pernah ikut kerja bakti, berarti kamu laksanain dulu tuh kerja bakti di rumah. Mumpung libur kan ya, di rumah kerja bakti, bantuin mama bersih-bersih rumah. Lalu ceritakan ke kakak, ke adik ya, gimana sih rasanya melakukan kerja bakti. Apakah senang, capek, atau bahagia ya. Itu adalah kegiatan Ayo Bercerita. Sekarang kita lanjut ya ke kegiatan selanjutnya di halaman 114. Di sana ada kegiatan menanyakan bagaimana sikapmu mengenai gambar-gambar ini. Kalian diminta untuk memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman dan memberi tanda silang atau cross pada gambar yang tidak menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Oke, Bu Guru kasih waktu 20 detik ya. Semoga kalian bisa. Sepertinya kalian bisa karena ini sangat mudah. Bisa dilihat dari gambar-gambarnya. Oke, 20 detik Bu Guru berikan, dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas gambar pertama. Di sini ada gambar anak-anak yang sedang memainkan alat musik dengan cara bekerja sama ya, harus harmonis. Jadi jawabannya apa? Centang atau cross atau silang? Jawabannya adalah centang ya, karena ini menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Ada yang main pianika, ada yang main kecrekan, ada yang menyanyi ya. Nah, kalau tidak bersatu, nyanyiannya akan jelek, suaranya tidak akan merdu didengar oleh orang lain. Jadi harus bersatu ya. Itu adalah gambar pertama. Selanjutnya gambar kedua. Jawabannya adalah cross. Kenapa ini cross? Karena mereka sepertinya kelihatannya sedang mengejek anak perempuan ini. Yang lainnya tertawa, 3 orang ini, dan satunya cemberut. Mungkin karena dia diejek ya. Itu merupakan tindakan yang tidak menunjukkan persatuan dalam keberagaman ya. Jadi jawabannya adalah silang atau cross. Nomor 3.
Jawabannya adalah apa nih? Gambar anak-anak sepertinya sedang diskusi. Jawabannya adalah centang ya. Di sini mereka saling diskusi untuk menyepakati sesuatu hal atau mengerjakan suatu tugas. Jadi mereka melakukan diskusi. Itu menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Lanjut, gambar selanjutnya. Ada Ino tadi nih yang kerja bakti atau gotong royong di lingkungannya. Jawabannya apa? Centang dong ya. Kenapa? Karena mereka bekerja sama membersihkan lingkungan tanpa membeda-bedakan ya. Saling bekerja sama, bergotong royong demi menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan sehat. Itu gambar keempat. Gambar kelima. Nih sepertinya ada anak yang sedang berkelahi lalu dipisahkan. Jawabannya apa? Cross ya. Kenapa cross? Karena tidak boleh bertengkar atau berkelahi. Itu merupakan tindakan yang tidak menunjukkan sikap persatuan. Seharusnya mereka bermain secara akur, tidak boleh berkelahi, harus adil dan sportif. Oke, itu adalah jawaban nomor 5. Terakhir, gambarnya seperti anak perempuan ini sedang menyindir atau menertawai anak perempuan yang satunya yang berbaju kuning. Nah, sikapnya apa? Centang apa cross? Cross atau silang ya. Kenapa? Karena sikap yang dilakukan anak yang berbaju merah ini tidak baik atau tidak menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Mungkin dia menertawai karena bajunya di sini kelihatannya agak biasa saja ya, tidak sebagus yang ini. Jadi dia menertawai. Nah, seharusnya tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berteman dengan siapa saja tanpa harus membeda-bedakan teman ya. Nah, itu adalah jawaban ke-6 gambar yang ada di kegiatan bagaimana sikapmu. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Di sana ada kegiatan ayo bercerita. Wah, bercerita lagi ya, ada 3. Tapi tidak apa-apa, kalian ceritakan satu-satu saja sampai selesai. Di sini kalian diminta untuk memperhatikan gambar. Di sini sedang apa ini? Sedang bergotong royong, ada yang sedang menghias kelas ya. Namun ada yang bermain. Nah, ada yang lompat-lompatan nih. Menurutmu, apakah gambar tersebut menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Jelaskan alasanmu. Nah, ini adalah tugas kalian untuk bercerita lagi ya kepada orang-orang yang ada di rumah kalian. Oke, itu kegiatan ayo bercerita. Selanjutnya di bawahnya ada kegiatan ayo lakukan. Kalian diminta untuk memberi tanda centang sikap yang baik saat melakukan kegiatan kerja bakti. Nah, kalau ini kita kerjakan sama-sama ya. Tapi Ibu Guru kasih waktu 20 detik. Oke, 20 detik awal dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas bersama-sama jawaban nomor 1. Membagi tugas kegiatan. Nah, ini sikap yang baik saat melakukan kegiatan kerja bakti atau tidak? Kalau iya dicentang, kalau tidak dikeras. Jawabannya adalah centang ya. Kita harus bagi-bagi tugas. Misalnya Ino menyapu, Bella membersihkan kaca, terus Santi menghapus papan tulis. Jadi harus dibagi-bagi tugasnya, jangan dikerjakan sendiri. Karena apa? Karena pekerjaan akan menjadi lama. Kalau dikerjakan secara bersama-sama atau gotong royong, maka pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, mengawasi teman bekerja. Nah, gimana nih kalau mengawasi teman bekerja? Ya, cross. Nah, kita tidak boleh mengawasi, tapi ikut membantu ya. Masa mengawasi melihat doang tapi tidak membantu? Sebaiknya kita ikut membantu membersihkan atau bekerja bakti. Itu adalah nomor 2. Yang ketiga,
bekerja sambil bercanda. Boleh nggak kerja sambil bercanda? Tidak boleh ya. Tidak boleh, karena apa? Karena kalau kita bekerja harus fokus, konsentrasi. Tidak boleh sambil bercanda. Kalau sambil bercanda, pekerjaannya tidak akan cepat selesai dan akan menjadi kacau ya. Misalnya sambil nyapu tapi sambil lari-larian, nah sampahnya tidak akan menjadi bersih, akan tambah kotor karena terbawa angin ketika kalian lari-lari. Jadi sebaiknya tidak boleh bekerja sambil bercanda. Selanjutnya nomor 4, melakukan tugas sesuai yang diberikan. Jawabannya apa? Centang ya. Kita harus melakukan tugasnya yang sudah diberikan. Misalnya Ino sudah menugaskan kepada kita untuk membersihkan debu dengan kemoceng. Kita harus lap semuanya sampai bersih, tidak ada debu-debu yang menempel. Jangan cuek dan tidak mau mengerjakan. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Nomor 5, mau saling membantu. Nah, jawabannya adalah centang ya. Kalau misalnya kita sudah selesai mengelap-ngelapnya, sedangkan Ino belum selesai menyapu, kita bantu Ino untuk menyapu. Atau teman yang lain yang belum selesai dan butuh bantuan, kita harus siap membantu ya. Tidak boleh perhitungan. Oh, kan saya sudah, kan itu tugas dia Bu. Tidak apa-apa, walaupun itu tugas dia, tapi kita bisa membantu jika tugas kita juga sudah selesai. Namun kalau misalnya tugas kita belum selesai, sebaiknya selesaikan dulu tugas kita, baru kita membantu yang belum. Oke. Itu adalah jawaban ayo lakukan. Selanjutnya di kegiatan di bawahnya ada kegiatan ayo belajar. Nah, di sini mengenai materi matematika ya. Tolong disimak. Sudah seminggu hujan turun deras di lingkungan rumah Ino. Jika hujan mulai turun hari Sabtu tanggal 17 Februari. Nih 17 Februari ini ya. Hari dan tanggal berapa sekarang? Nah, anak-anak harus tetap ingat 1 minggu adalah 7 hari. Seminggu setelah tanggal 17 berarti kita maju seminggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau kita tambahkan 17 ditambah 7, hasilnya adalah 24. Jadi sekarang adalah hari Sabtu tanggal 24 Februari ya. Cukup mudah ya, caranya hanya ditambah. Oke, sekarang lihat di kegiatan selanjutnya di halaman 116. Di sana ada kegiatan ayo berlatih. Nah, guru bagi 2 bagian ya. Di sini soal nomor 1 sampai 3 dulu, nanti dilanjut dengan soal nomor 4 dan 5. Kalian diminta untuk menghitung hari dan tanggalnya. Baca baik-baiknya soalnya. Nah, ini sesuai dengan kalender tadi, yaitu kalender Februari. Ini Bu Guru berikan ya kalendernya. Kalian bisa baca terlebih dahulu soalnya, lalu tulis caranya di kotak ini. Ya, Bu Guru kasih waktu 20 detik. Ini untuk nomor 1 saja, nanti nomor 2 dan 3 kita bahas secara bersama-sama. Oke, 20 detik awal dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas mengenai materi hari atau tanggal. Kita lihat nomor 1. Jembatan yang rusak saat hujan deras mulai diperbaiki pada hari Senin tanggal 5 Februari. 5 Februari ini ya. Jika jembatan diperbaiki selama 3 minggu, hari dan tanggal berapa jembatan selesai diperbaiki? Nah, anak harus ingat 3 minggu berarti kalau satunya 7 hari, 1 minggunya 7 hari, berarti kalau 3 minggu 3 dikali 7 atau 7 tambah 7 tambah 7, hasilnya adalah
21. Berarti nah di sini lihat 1 minggu 7 hari berarti adalah 5 ditambah 21 sama dengan 26 ya. Jadi jembatan selesai diperbaiki pada hari Senin tanggal 26 Februari ya. Itu adalah jawaban nomor 1. Silakan kalian tulis. Next, nomor 2. Sudah seminggu korban banjir mengungsi. Mereka mulai mengungsi pada hari Rabu tanggal 14 Februari. Tanggal 14 ini ya. Nah, hari dan tanggal berapakah sekarang? Tadi ngungsinya berapa? Seminggu ya. Berarti kita tambahkan. Nih, seminggu ada 7 hari. 14 ditambah 7 hasilnya berapa? Ini dia. 14 tambah 7 adalah hasilnya 21. Jadi, sekarang adalah hari Rabu tanggal 21 Februari. Ini ya, tanggal 21 hari Rabu. Itu adalah jawaban nomor 2. Silakan kalian tulis. Next, nomor 3. Di tempat pengungsian ada seorang bayi lahir pada hari Jumat tanggal 9 Februari. Nih, 9 Februari ya, yang warna hijau ini. Usia bayi itu kini sudah 2 minggu. Nah, hari dan tanggal berapakah sekarang? 2 minggu. Kalau 1 minggunya 7 hari, kalau 2 minggu berarti 7 tambah 7 sama dengan 14. Berarti tinggal kita tambahkan 9 ditambah 14. Hasilnya adalah 23. Jadi sekarang adalah hari Jumat tanggal 23 Februari. Nah, ini ya tanggal 23. Oke, itu adalah jawaban nomor 3. Selanjutnya kita ke nomor 4. Nah, kalian ada 2 soal lagi terakhir ini ya. Oke, Bu Guru kasih waktu 20 detik untuk nomor 4 dan 5. Mudah-mudahan sekarang kalian sudah mulai bisa ya menjawabnya dalam waktu 20 detik. Oke, 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas nomor 4. Bantuan korban banjir setiap hari berdatangan. Bantuan tersebut mulai datang pada hari Rabu tanggal 7 Februari. Sudah 2 minggu, 2 hari, berarti 2 minggu lebih 2 hari ya bantuan diberikan. Hari dan tanggal berapakah sekarang? Nah, anak-anak harus ingat 1 minggu 7 hari. Nah, berarti kalau mulai datangnya 7 Februari, terus datangnya sudah 2 minggu 2 hari. 2 minggu berarti 7 tambah 7 14. Lebih 2 hari berarti tambah lagi, tambah 2, 14 tambah 2 16. Berarti 7 ditambah 16 hasilnya adalah 23. Jadi sekarang adalah hari Jumat tanggal 23 Februari. Ini dia tanggal 23 ya. Itu adalah jawaban nomor 4. Silakan kalian tulis. Nomor 5. Saluran air di sebuah lingkungan diperbaiki agar air dari perumahan mengalir lancar. Saluran mulai diperbaiki hari Minggu tanggal 18 Februari. Nih, hari Minggu ya. Rencananya saluran diperbaiki dalam 10 hari. Pada hari dan tanggal berapa saluran selesai diperbaiki? Nah, diperbaikinya mulai tanggal 18. Rencananya 10 hari selesai. Tinggal kita tambahkan 18 ditambah 10. Hasilnya adalah 28. Jadi, saluran selesai diperbaiki pada hari apa nih? Tanggal 28. Hari Rabu tanggal 28 Februari. Nah, itu adalah jawaban nomor 5. Silahkan kalian tulis. Alhamdulillah, nomor 1 sampai nomor 5 soal latihannya tadi sudah kita jawab secara bersama-sama. Semoga kalian memahaminya ya nak. Nah, untuk pembelajaran 6 ini sudah selesai. Alhamdulillah,
kita sudah menyelesaikannya dengan baik. Semoga ilmunya bisa kalian pahami ya. Namun sebelum kita akhiri, kita baiknya mengucapkan hamdalah dulu. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Say thank you juga buat mama papa, untuk bu guru yang lain juga di rumah. Thank you mama, thank you papa, thank you bu guru. May Allah bless you. Bu guru juga ucapkan terima kasih untuk kalian karena sudah belajar dan tetap semangat setiap harinya. Terima kasih ya nak. Bu guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.